kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7 Kurikulum Merdeka 2022, bab 1 bilangan bulat, subbab 3 perkalian dan pembagian. Kita akan belajar sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Ini ada di halaman 40 sampai dengan 42 anak-anak. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Materi G anak-anak. Hitunglah kemudian bandingkan hasilnya antara A dan B. Ibu mulai dari soal yang pertama yang A. Plus 4 dikali minus 3. Ini sama dengan plus dikali minus, hasilnya minus anak-anak. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya minus 12. Soal yang B di sini minus 3 dikali plus 4. Minus dikali plus, ini hasilnya minus 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Kalau kita cermati di sini plus 4 diletakkan di depan untuk soal 1A, selanjutnya untuk soal B tempatnya ditukar anak-anak. Plus 4 di belakang, minus 3 di depan. Hasilnya sama anak-anak, yaitu minus 12. Soal kedua, Ibu selesaikan dulu yang A, dalam kurung ini plus 2 dikali dengan minus 4 dalam kurung dikali dengan minus 5. Ini sama dengan yang dalam kurung Kurawa, kita selesaikan dulu. Plus dikali minus, hasilnya minus. Selanjutnya 2 dikali 4, 8. Berarti minus 8 dikali dengan minus 5 anak-anak. Ini Ibu letakkan di sini. Ini sama dengan minus dikali minus, hasilnya plus. Selanjutnya 8 dikali 5, 40. Hasilnya plus 40 anak-anak. Lanjut ke soal B sekarang. Plus 2 dikali dalam kurung kurawal minus 4 dikali dengan minus 5 dalam kurung kurawal. Yang kita selesaikan dulu yang dalam kurung kurawal anak-anak, berarti di sini plus 2. Ini kita kalikan dengan, ini diselesaikan dulu. Minus dikali minus, hasilnya plus. 4 dikali 5, 20. Sama dengan 2 plus 2 dikali 20, hasilnya 40. Kalau kita cermati anak-anak, ini yang kita selesaikan dulu untuk soal 2A ini, yang kurung kurawal plus 2 dikali minus 4 dulu. Ini selanjutnya untuk yang B, di sini tanda kurungnya digeser ke belakang anak-anak. Yang kita selesaikan dulu minus 4 dikali minus 5. Ternyata hasilnya sama, yaitu plus 40. Ulasannya anak-anak, menukar urutan dua bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasilnya. Di sini persegi dikali dengan segitiga, hasilnya sama dengan segitiga dikali dengan persegi. Ini merupakan sifat komutatif. Ini sifat komutatif pada perkalian anak-anak. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini mengubah urutan pengalian tiga bilangan tidak mengubah hasilnya. Ini tanda dalam kurung. Persegi dikali dengan segitiga dikali dengan lingkaran, ini hasilnya sama dengan persegi dikali dalam kurung segitiga dikali dengan lingkaran. Sama seperti contoh soal 2A dan B, ini merupakan sifat asosiatif pada perkalian. Sifat-sifat berikut ini berlaku pada perkalian bilangan positif dan negatif. Sifat komutatif perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat komutatif, sebutan lainnya adalah sifat pertukaran anak-anak. Selanjutnya di sini sifat asosiatif perkalian. Dalam kurung A dikali B, selanjutnya dikali C, ini sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Pada halaman 25 kita telah mempelajari tentang sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Ketika mengalihkan bilangan positif dan negatif, maka urutan bilangan dapat disusun ulang dengan urutan berbeda-beda menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Lanjut ke soal 9 anak-anak, diskusi.
Yuli menghitung sebagai berikut. Minus 4 dikali plus 9 dikali minus 25 seperti ditunjukkan hitungan ke samping. Jelaskan proses dibalik hitungan 1 dan 2. Kita cermati di sini minus 4 dikali dengan plus 9 dikali dengan minus 25. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat atau hukum komutatif dan asosiatif. Yang ke satu di sini, ini kita tukar tempat anak-anak antara minus 4 dan plus 9. Minus 4 diletakkan di tempat kedua di sini, plus 9 di paling depan di sini untuk memudahkan menghitung. Ini sifat memindahkan atau bertukar tempat, ini sifat komutatif di sini pada perkalian. Selanjutnya di sini yang diselesaikan terlebih dahulu, ini adalah minus 4 dikali dengan minus 25. Hasilnya plus 100. Di sini plus 9 diturunkan. Sifat yang digunakan menyelesaikan terlebih dahulu di sini ini minus 4 dikali minus 25 ini adalah sifat asosiatif atau hukum asosiatif perkalian. Selanjutnya kita kalikan plus 9 dikali plus 100 sama dengan plus 900. Penjelasannya di sini langkah yang ke-1, tukar minus 4 dan plus 9 menggunakan hukum komutatif perkalian. Kedua, kerjakan minus 4 dikali minus 25 terlebih dahulu menggunakan hukum asosiatif perkalian. Soal 10 anak-anak, hitunglah. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1 di sini anak-anak. Minus 50, Ibu tulis dulu soalnya. Minus 50 dikali dengan plus 17 nih dikali dengan minus 2 nih. Untuk memudahkan kita menghitung, ini kita tukarkan dulu dengan sifat komutatif plus 17 dengan minus 2 menjadi seperti ini. Minus 50 nih kita kalikan dengan minus 2, selanjutnya kita kalikan dengan plus 17 di sini. Plus 17. Ini kita selesaikan dulu. Ini 50 minus 50 kita kalikan dulu dengan minus 2. Minus dikali minus hasilnya adalah plus. 50 dikali 2 100. Ini selanjutnya dikali dengan plus 17. Ini. Mudah anak-anak. Plus dikali plus hasilnya plus. Selanjutnya 100 dikali 17 hasilnya adalah 1700. Hasilnya adalah plus 1700. Lanjut ke soal kedua anak-anak, Ibu tulis dulu soalnya. Di sini plus 9. Ini kita kalikan dengan minus 4,5. Selanjutnya dikali dengan plus 2. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Minus 4,5 dikali plus 2 anak-anak untuk memudahkan menghitung. Plus 9 Ibu tulis dulu. Selanjutnya tandanya kali. Ini minus 4,5 dikali 2. 45 dikali 2 dulu boleh, setelah itu baru ada satu angka di belakang koma. Kalau anak-anak bingung seperti ini, 45 kita kali dengan 2, ini 2 kali 5 10, di sini 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9. 90 ada satu angka di belakang koma, menjadi tadi kan 4,5 gini seperti ini, hasilnya adalah 9 anak-anak. Minus dikali plus hasilnya minus. Hasilnya adalah minus 9. Ini sama dengan plus dikali minus hasilnya adalah minus 9 dikali 9 81. Hasilnya adalah minus 81. Lanjut ke soal ketiga anak-anak di sini, Ibu tulis dulu di sini. Soal nomor 3 minus 1/8 ini dikali dengan plus 3,6. Selanjutnya dikali dengan minus 8. Nih sama dengan, ini kita tukar tempat dulu menjadi minus 1/8. Ini dikali dengan minus 8. Selanjutnya dikali dengan plus 3,6. Ini sama dengan ini. Ini bisa kita sederhanakan. Ini minus dikali minus hasilnya plus anak-anak di sini. Selanjutnya bisa kita sederhanakan dengan cara ini. 8 dibagi 1 8 dibagi 8 1, di sini 8 dibagi 8 1, atau 1 dikali 8 8/1, hasilnya adalah plus 1.
Selanjutnya dikali dengan plus 3,6. Plus 1 dikali plus 3,6 hasilnya adalah plus 3,6. Ke soal keempat anak-anak, di sini plus 1/3 ini dikali dengan minus 10. Selanjutnya dikali lagi dengan minus 3/5. Sini sama dengan, kita gunakan sifat komutatif. Ini plus 1/3 dikali dengan minus 3/5. Ini selanjutnya dikali dengan minus 10. Ini kita selesaikan dulu dengan sifat asosiatif. Ini bisa disederhanakan. Plus dikali minus hasilnya adalah minus. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Tinggal 1 dikali 1, 1 per 1 dikali 5, 5. Seperti ini. Selanjutnya dikali dengan minus 10. Ini sama dengan minus dikali minus plus 1 dikali 10, 10 dibagi 5 hasilnya adalah plus 2. Tanda hasil kali beberapa bilangan. Materi diskusi anak-anak, hitunglah, amati, kemudian diskusikan bagaimana tanda dari hasil kalinya. Kita mulai dari soal yang ke-1, plus 5 dikali minus 2 sama dengan plus dikali minus hasilnya minus 5 dikali 2, 10. Hasilnya adalah minus 10. Selanjutnya soal kedua. Ini kita cermati. Plus 5 dikali minus 2 dikali dengan minus 3. Ibu langsung menghitung tandanya dulu. Plus dikali minus, minus. Minus dikali minus hasilnya adalah plus. Seperti ini. Selanjutnya 5 dikali 2, 10. 10 dikali 3, 30. Hasilnya plus 30. Lanjut ke soal ketiga. Plus 5 dikali minus 2 dikali minus 3 dikali minus 1. Ini. Plus dikali minus hasilnya minus. Minus dikali minus hasilnya plus. Plus dikali minus hasilnya minus. Hasilnya minus. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 3, 30. 30 dikali 1 tetap 30. Hasilnya minus 30 anak-anak. Apa yang terjadi jika kita mengalihkan 4 atau 5 bilangan? Berapa kali pun bilangan dikalikan dengan bilangan positif, maka tanda hasil kalinya tidak berubah. Namun, setiap kali kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda hasil kalinya berubah. Dengan perkataan lain, tanda dari hasil kalinya ditentukan oleh berapa kali dikalikan dengan bilangan negatif. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi anak-anak. Ke contoh 4 anak-anak, yang ke-1 minus 3 dikali plus 2 dikali minus 4. Ini tandanya kita kalikan dulu. Minus dikali plus hasilnya minus. Minus dikali minus hasilnya plus, seperti ini. Selanjutnya bilangannya kita kalikan dalam tanda kurung. 3 dikali 2 dikali 4. Ini hasilnya plus. 3 dikali 2 6 dikali 4 24. Hasilnya plus 24 anak-anak. Selanjutnya ke contoh kedua. Minus 16 dikali minus 5/6 dikali minus 3. Minus dikali minus plus dikali minus lagi hasilnya minus. Minus 16 dikali 5/6 dikali dengan 3 di sini. Ini minus, kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan anak-anak di sini. 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Ini 16 dibagi 2 8. Selanjutnya 3 dengan 3. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Tinggal 8 dikali 5 40. Di sini minus, hasilnya minus 40 anak-anak. Lanjut ke soal 11, hitunglah. Baik, Ibu mulai dari soal ke-1 di sini. Minus 5. Ini kita kalikan dengan minus 6. Selanjutnya dikali dengan plus 2. Sama dengan, langsung kita kalikan. Minus dikali minus plus. Soal ke-1, minus dikali minus plus. Plus dikali plus, plus hasilnya plus. Tinggal mengalihkan 5 dikali dengan 6, selanjutnya dikali dengan 2. Ini sama dengan plus 5 dikali 6 30 dikali 2 60. Hasilnya plus 60 anak-anak. Lanjut ke soal kedua kita di sini.
minus 7 dikali dengan minus 3/14, selanjutnya dikali dengan minus 3/4. Ini sama dengan, tandanya dulu minus dikali minus, plus dikali minus, minus. Ini kalau kita cermati anak-anak, kalau ganjil hasilnya minus anak-anak. Perkalian bilangan negatif di sini negatif, negatif, negatif. Kalau ganjil hasilnya negatif. Ini kalau genap minus 5 dikali minus 6, ini hasilnya positif. Selanjutnya dikali positif hasilnya tetap positif. Di sini berarti minus 7 dikali dengan 3/14 dikali lagi dengan 3/4. Kita sederhanakan sekarang. Ini tandanya minus, 7 dibagi 7 1, 14 bagi 7 2. Tinggal 1 kali 3 3 dikali 3 9. 9/2 dikali 4 8. Nih, hasilnya adalah minus 9/8. Perkalian beberapa bilangan dapat dirangkum sebagai berikut. Tanda dan nilai mutlak hasil kali. Yang ke-1, ketika bilangan negatif muncul sebanyak genap kali, maka hasil kalinya adalah plus atau positif. Ketika bilangan negatif muncul sebanyak ganjil kali, maka hasil kalinya minus atau negatif, seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, nilai mutlak hasil kali sama dengan hasil perkalian nilai-nilai mutlak bilangan-bilangan yang dikalikan. Dalam melakukan perkalian, maka tanda positif dalam kalimat matematika dan pada hasilnya dapat dihapus. Tanda kurung pada bilangan pertama juga dapat dihapus. Soal 12 anak-anak, hitunglah, baik Ibu mulai dari soal yang ke-1 di sini. 4 dikali dengan minus 2, ini dikali dengan 6. Sama dengan, kita kalikan tandanya dulu, plus dikali dengan minus, minus dikali dengan plus hasilnya minus. Selanjutnya di sini boleh seperti ini, 4 dikali 2, selanjutnya dikali dengan 6. Seperti ini juga boleh anak-anak. Ini hasilnya minus, 4 dikali 2 8, dikali 6 48. Hasilnya minus 48. Selanjutnya soal kedua di sini. Minus 5 dikali 2 dikali minus 7. Ini Ibu tulis dulu, minus 5 dikali 2, selanjutnya dikali minus 7. Ini sama dengan ini. Minus dikali dengan plus hasilnya minus, dikali dengan minus hasilnya plus anak-anak. Sini plus, selanjutnya 5 dikali 2 dikali 7 seperti ini. Bisa. Hasilnya plus, tidak perlu ditulis. 5 dikali 2 10, 10 dikali 7 hasilnya 70. Cukup ini plus 70 ditulis 70 saja. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, Ibu tulis di sini soal ketiga di sini minus 3,5 ini dikali dengan minus 2, selanjutnya dikali dengan 9. Ini sama dengan ini. Minus dikali dengan minus, plus dikali dengan plus hasilnya plus. Tinggal di sini 3,5 dikali dengan 2 dikali dengan 9. Ini hasilnya plus, tidak perlu ditulis plusnya. 3,5 dikali 2 itu 7, dikali 9 hasilnya 63, plus 63 anak-anak. Lanjut ke soal keempat. Ibu tulis dulu, minus 1/3 dikali dengan 6 dikali dengan minus 4. Ini dikali dengan minus 9. Ini sama dengan, kita kalikan tandanya dulu, minus dikali plus minus, dikali dengan minus, plus dikali dengan minus lagi, minus. Ini karena negatifnya ganjil ini anak-anak, 1, 2, 3 hasilnya minus. Selanjutnya ini kita dalam kurung juga boleh seperti ini, 1/3 dikali 6 dikali 4, selanjutnya dikali 9 seperti ini. Tadi hasilnya minus, selanjutnya kita sederhanakan, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Tinggal 1 dikali 2 2, 2 dikali 4 8, 8 dikali 9 72. Hasilnya minus 72. Lanjut ke soal kelima anak-anak, Ibu tulis di sini soal kelima di sini 8 dikali dengan minus 3 dikali dengan 1/6 dikali dengan
minus 1/4. Ini kita selesaikan dulu tandanya. Plus dikali minus, minus dikali plus, minus dikali minus, hasilnya plus di sini. Ini selanjutnya 8 dikali dengan 3 dikali dengan 1/6 dikali dengan 1/4. Nih, hasilnya plus, tidak perlu kita tulis, kita sederhanakan. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Selanjutnya 3 dibagi 3, di sini 1, 6 dibagi dengan 3 2. 2 sekarang 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1. Hasilnya 1 kali 1 kali 1 kali 1/1, hasilnya plus 1 anak-anak. Cukup kita tulis angka 1. Ke soal ke-6 anak-anak, Ibu tulis dulu di sini minus 5 dikali dengan minus 5 dikali dengan minus 5. Ini sama dengan, kita cermati bilangan yang dikalikan sama yaitu minus 5. Di sini semuanya minus tandanya. Kalau ganjil ini pengkalinya ini ganjil kali 1 2 3, hasilnya negatif. Tadi bisa tuh anak-anak, sudah Ibu jelaskan. Kalau Ibu jelaskan kembali, minus dikali minus plus dikali minus, hasilnya minus. 5 dikali 5 25 dikali 5 lagi 125, hasilnya minus 125. Perpangkatan atau eksponen anak-anak, sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali. Soal 12 yang ke-6 tadi anak-anak, di halaman sebelumnya merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk eksponen. 5 dikali 5 ditulis sebagai 5 pangkat 2 dan dibaca 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. 5 dikali 5 dikali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 3 dan disebut 5 pangkat 3. Angka kecil yang muncul di atas angka yang pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Bilangan pangkat tersebut dinamakan eksponen. 5 pangkat 3, ini 3-nya disebut dengan eksponen, 5-nya disebut bilangan pokok. Catatannya, dipangkatkan 2 sering disebut dengan kuadrat. Ke contoh 5 anak-anak, yang pertama di sini minus 5 dikali dengan minus 5 dikali dengan minus 5. Dalam bentuk perpangkatan penulisannya dalam tanda kurung, di sini minus 5 dalam kurung pangkat 3. Selanjutnya contoh yang kedua, 2/3 dikali dengan 2/3. Ini bentuk perpangkatannya, ini dalam kurung 2/3 pangkat 2. Nih, soal 13, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan atau eksponen. Soal ke-1 di sini 2 kali 2 kali 2, ini langsung saja Ibu tulis, berarti sama dengan 2 pangkat 3. Soal kedua, minus 4 dikali minus 4, ini sama dengan dalam tanda kurung minus 4 dipangkatkan 2, karena 2 kali ini perpangkatannya. Soal ketiga, minus 3/5 dikali minus 3/5, sama dengan dalam tanda kurung minus 3/5, ini pangkat 2 atau kuadrat. Soal 14 anak-anak, nyatakan luas persegi dengan panjang sisi 5 cm. Kemudian hitung volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Nyatakan dalam bentuk eksponen. Satuan apa yang paling cocok digunakan? Baik, kita cermati di sini perseginya anak-anak dengan panjang sisi. Tentu anak-anak sudah tahu panjang sisi persegi itu keempat sisinya sama panjang. Di sini panjang sisinya 5 cm. Gambar kedua ada gambar kubus, panjang sisinya adalah 5 cm. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa sisi kubus itu berbentuk persegi. Di sini 5 cm, di sini 5 cm, juga di sini juga 5 cm. Nyatakan luas persegi terlebih dahulu, ini dengan panjang sisi 5 cm. Tulis dulu, diketahui berarti S-nya adalah 5 cm. Untuk menentukan luas persegi ini sama dengan sisi dikali dengan sisi. Ini sama dengan berarti 5 cm. Ini dikali dengan 5 cm. Mintanya dalam bentuk eksponen anak-anak, berarti kalau 5 cm dikali 5 cm ini sama dengan 5
cm persegi. Ini kalau 5 cm pangkat 2 atau 5 cm persegi anak-anak, berarti kalau tetap dalam bentuk eksponen seperti ini, 5 pangkat 2 cm-nya juga pangkat 2, 5 kuadrat cm persegi, atau cukup dalam bentuk yang atas. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan volume dari kubus, berarti ini rumusnya sisi dikali dengan sisi, selanjutnya dikali dengan sisi. Ini sama dengan berarti 5 cm dikali dengan 5 cm dikali dengan 5 cm. Ini sama dengan, kalau dalam bentuk perpangkatan berarti 5 cm ini pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 cm-nya pangkat 3. Satuan apa yang paling cocok digunakan? Untuk luas menggunakan cm persegi, cm pangkat 2, dan untuk volume ini satuannya adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Lanjut ke contoh 6 anak-anak. Contoh yang ke-1, minus 3 pangkat 2, ini dalam kurung minusnya, ini sama dengan minus 3 dikali dengan minus 3. Minus dikali minus hasilnya plus, 3 dikali 3, 9. Hasilnya 9 anak-anak. Selanjutnya yang kedua kita cermati. Ini tanda minusnya tidak dalam kurung. Minus 3 pangkat 2, ini artinya tanda minusnya dulu, baru yang dipangkatkan 3 adalah positif 3. 3 dikali 3. Minusnya ditulis 3 kali 3, 9. Makna dari matematika dalam tanda kurung minus 3 pangkat 2 berbeda dengan minus 3 pangkat 2. Soal 15 anak-anak, hitunglah. Baik, ini Ibu dari soal nomor 1 Ibu bahas minus 10. Ini pangkat 2. Ini berarti sama dengan, ini kalau dalam tanda kurung berarti minus 10 dikali dengan minus 10. Nih, kalau pangkatnya genap hasilnya positif karena minus kali minus. Ini soal nomor 1. Minus kali minus plus 10 kali 10 hasilnya 100. Soal kedua sekarang. Minus 10 pangkat 2. Ini sama dengan minus dulu baru 10 dikalikan dengan 10 seperti ini. Sama dengan ini minus 10 kali 10 100. Hasilnya minus 100 anak-anak. Ibu lanjutkan soal ketiga di sini. Dalam tanda kurung minus 4/7 pangkat 2. Ini sama dengan berarti minus 4/7 ini dikali dengan minus 4/7. Ini sama dengan pangkatnya genap, ini hasilnya positif anak-anak, atau minus kali minus hasilnya plus. Sekarang ini pembilangnya 4 kali 4 sama dengan 16 per pembilang kali pembilang 7 kali 7 49. Hasilnya adalah 16/49. Lanjut ke soal keempat. Ibu tulis di sini soal keempat. 0,3 pangkat 2. Ini sama dengan 0,3 dikali dengan 0,3. Untuk memudahkan seperti ini, 3/10 dikali dengan 3/10 sama dengan 3 dikali 3 9, 10 dikali 10 100, 9/100. Bentuk desimalnya ini sama dengan, ini menulis angka 9, ada 2 angka di belakang koma, 1, 2. Ini lebih mudah, hasilnya adalah 0,09. Lanjut ke soal kelima anak-anak, Ibu tulis di sini minus 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan berarti minus 2 dikali dengan minus 2 dikali dengan minus 2 sama dengan ini minus dikali minus plus dikali minus hasilnya minus, langsung 2 dikali 2 4 dikali 2 8. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya minus anak-anak. Kalau dalam kurung di sini pangkatnya ganjil, yang dipangkatkan ini bilangan pokoknya minus, hasilnya minus. Ke soal ke-6, Ibu tulis di sini soal ke-6. Minus 2 pangkat 3. Ini sama dengan berarti di sini minus, di sini baru 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan minus 2 dikali 2 4 dikali 2 8, hasilnya minus 8.
Kita cermati suatu bilangan di sini soal kelima dan keenam di sini. Ini. Dalam tanda kurung, bilangan minus bilangan pokoknya yang dipangkatkan, kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya sama dengan di sini tidak dalam kurung. Ini khusus kalau pangkatnya ini ganjil. Jika kita berhati-hati dalam menggunakan tanda, kita dapat mengalihkan bilangan positif dan negatif seperti kita lakukan di SD. Kita seharusnya juga mampu melakukan pembagian dengan cara yang serupa. Kita memperlakukan pengurangan sebagai kebalikan dari penjumlahan. Saya ingin tahu apakah pembagian merupakan kebalikan dari perkalian? Nanti kita akan belajar di halaman 43. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.